Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwana Nurhayati dari Universitas Pancasakti. Saat ini saya akan membahas topik studi kasus EKTP yang sangat berkaitan dengan sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen ini adalah salah satu mata kuliah yang sudah saya tempuh selama 1 semester. Jadi, mari kita mulai. Sebelum kita lanjut ke topik inti, saya akan memberikan penggambaran mengenai apa sih definisi dari sistem informasi manajemen itu. Jadi menurut Gordon B. Davis, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Robert W. Holmes mengartikan bahwa SIM adalah suatu sistem yang dirancang dalam kerangka kerja. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa definisi dari sistem informasi manajemen adalah rangkaian keterkaitan antara sumber daya manusia dengan aplikasi teknologi informasi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, SIM itu juga harus memuat 3 unsur penting supaya bisa dioperasionalisasi. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, dan yang ketiga brandware atau user. Lalu kenapa sih SIM itu penting banget untuk organisasi modern? Yang pertama, bisa mengefisiensi dan mengotomisasi berbagai proses bisnis sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. SIM juga akan memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data yang lebih efisien, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan akurasi. Maka dari itu, fungsi yang pertama yaitu bisa efisiensi operasional. Yang kedua, SIM juga menyediakan data dan laporan secara real time yang akan memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi terkini. Maka dari itu, SIM itu penting untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. SIM juga memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar departemen dalam organisasi, meningkatkan efisiensi kerja tim. Jadi karyawan itu bisa mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah sehingga menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, ada pengendalian dan monitoring. Tentu saja SIM juga bisa melakukan evaluasi dan monitoring. Lalu yang kelima, ada peningkatan layanan pelanggan. Jadi dengan data yang lebih akurat dan update, organisasi bisa merespon permintaan dan masalah pelanggan dengan lebih cepat dan efektif. Jadi SIM memungkinkan pengumpulan dan analisis data pelanggan sehingga layanan dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang keenam, ada kepatuhan dan keamanan. SIM bisa membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan standar industri dengan menyediakan catatan dan laporan yang diperlukan. Dengan fitur keamanan yang canggih, SIM bisa melindungi data yang sensitif dari akses yang tidak sah atau ancaman cyber. Baik, kita masuk ke topik inti yang ingin kita bahas, yaitu mengenai proyek EKTP. Jadi, apa sih proyek EKTP itu? Proyek EKTP adalah sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mengembangkan kartu elektronik tanda penduduk atau IKTP yang terintegrasi dan lebih aman. Ini diluncurkan oleh Kemendagri pada Februari 2011. Nah, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengganti KTP konvensional dengan KTP elektronik yang punya beberapa fitur dan manfaat. Yang pertama tuh di KTP elektronik ada biometrik. Jadi biometrik itu kayak seperti sidik jari dan foto wajah disimpan dalam chip elektronik yang tertanam dalam kartu yang akan membuatnya lebih aman dan sulit dipalsukan. Yang kedua, integrasi dengan sistem nasional terhubung dengan database kependudukan nasional yang dikelola oleh Kemendak. Yang ketiga, multifungsi. EKTP itu dirancang untuk bisa digunakan dalam berbagai layanan pemerintah dan swasta seperti perbankan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah apa sih manfaat yang kita harapkan dalam proyek EKTP ini, yang tentunya untuk meningkatkan administrasi pendudukan. Yang pertama itu integrasi data penduduk. Jadi dengan membangun basis data kependudukan nasional yang terintegrasi, itu akan memudahkan pengelolaan dan pelayanan administrasi pendudukan. Yang kedua, keamanan dan akurasi.
Tadi kan sudah disampaikan sebelumnya bahwa iktp itu punya fitur biometrik dan sidik jari dan foto wajah yang memungkinkan akan lebih aman. Yang ketiga, pencegahan KTP ganda. Jadi kita menghindari adanya KTP ganda dan pemalsuan identitas yang sering menjadi masalah dalam KTP konvensional. Yang keempat, efisiensi administrasi. Ya pasti tentunya akan meningkatkan efisiensi dalam administrasi kependudukan sehingga pelayanan publik itu bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, jadi di sini kita sudah membahas kasusnya. Masalah kasus dari proyek iktp itu yang pertama korupsi, yang kedua kualitas sistem, yang ketiga keterlambatan distribusi. Jadi di sini saya akan breakdown kronologi dari kasus korupsi iktp pada tahun 2011 dan 2012. Yang pertama dari 2006, Kemendagri itu sudah menyiapkan dana sekitar 6 triliun untuk proyek iktp dan program NIK nasional. Pada tahun 2010, Kemendagri memutuskan untuk membuat iktp berbasis NIK untuk seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. 2011, pengadaan iktp ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk. Pada 2012, pengadaan iktp ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk Indonesia. Lalu selanjutnya, kronologi dari kecurigaan awal itu pada tahun 2010 muncul ketika pihak polisian mencurigai terjadinya korupsi dalam proses pengadaan iktp. Jadi pada 2012 akhirnya KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Government Watch, pihak polisian, Konsorsium Lintas Peruri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu menaruh kecurigaan akan korupsi dalam proyek iktp. Lanjut, di tahun 2012, KPK akhirnya melakukan penyelidikan dan investigasi atas korupsi iktp. Lalu pada tahun 2014, KPK menetapkan Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto sebagai tersangka korupsi. Pada tahun 2017, sidang pidana atas tersangka korupsi iktp digelar. Dan akhirnya, pada 2022, Husni Fahmi dan Isnu Edy Wijaya divonis 4 tahun penjara dan denda 300 juta atas kasus korupsi iktp. Nah, analisisnya di sini adalah kasus-kasus iktp ini menunjukkan bahwa korupsi itu bisa terjadi pada proyek-proyek besar yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintahan dan perusahaan. Korupsi dalam iktp menyebabkan kerugian besar bagi negara dan mengganggu proses administrasi kependudukan yang efektif. Yang seharusnya dari awal itu memang tujuan dari pembentukannya iktp, tapi tidak terlaksanakan dengan baik. Ini kita melihat bahwasanya ada konsekuensi, yaitu yang pertama, kasus korupsi iktp itu menunjukkan bahwa korupsi bisa berdampak pada keamanan dan akurasi data kependudukan, serta dapat mengganggu pelayanan administrasi pendudukan efektif. Yang kedua, korupsi menunjukkan juga bahwa terjadi di proyek-proyek besar dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintahan dan perusahaan. Selanjutnya kita sampai ke masalah teknis, perangkat keras dan perangkat lunak yang terjadi pada proyek iktp dalam rangka pembentukan sistem informasi manajemen. Yang pertama itu kegagalan chip ya. Jadi di realnya iktp ini chipnya itu rawan banget rusak, dan akhirnya menyebabkan data itu nggak bisa kebaca dan bahkan hilang gitu. Yang kedua, kinerja sistem itu lambat. Sistem iktp itu sering banget mengalami error dan lambat sehingga menghambat proses pelayanan publik. Yang ketiga, keamanan cybernya lemah banget. Sistem iktp itu rentan sama serangan cyber dan akan beresiko kebocoran data pribadi, dan ini tuh udah banyak banget kasusnya yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya juga yang sering kita temui yaitu data ganda dan pemalsuan data, yang seharusnya awalnya tujuan dari pembentukan iktp tapi akhirnya menimbulkan data ganda dan pemalsuan data. Jadi banyak banget kasus yang ditemukan pada iktp ganda bahkan atas nama orang yang udah meninggal. Hal ini akhirnya membuka celah penyalahgunaan identitas dan korupsi. Yang kedua, pemalsuan data iktp itu juga banyak banget terjadi yang memungkinkan individu untuk mendapatkan identitas palsu dan akhirnya bisa melakukan tindakan kriminal. Selanjutnya ada masalah kebocoran data dan akses ilegal. Data iktp itu bocor beberapa kali, bahkan sering banget,
dan beresiko penyalahgunaan data pribadi seperti penipuan dan peretasan, apalagi sekarang lagi zamannya pinjol-pinjol, jadi hati-hati dalam iktp yang bocor gitu. Yang kedua, akses ilegal. Pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses ke data iktp yang akhirnya nanti bakalan ujung-ujungnya berpotensi pada tindakan kriminal. Oke, dari beberapa kegagalan yang dilakukan dalam proyek iktp ini akan menimbulkan dampak sosial dan dampak dari korupsinya tersebut gitu. Yang pertama, kegagalan dan pelanggaran dalam iktp itu memicu hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem dan pemerintah. Yang kedua, masyarakat jadi bakalan khawatir sama data pribadi mereka yang bocor dan disalahgunaan, dan akan menimbulkan ketakutan dan kerugian finansial. Lalu selanjutnya dampak korupsi. Dampak korupsi yang pertama, penyalahgunaan dana. Dana yang tadinya dialokasikan untuk iktp dikorupsi. Jadi proyeknya tuh nggak bisa terlaksana dengan baik gitu. Yang kedua, ketidakadilan dan ketimpangan. Korupsi dalam iktp memperburuk ketidakadilan dan ketimpangan di masyarakat, dan juga akhirnya menurunkan citra bangsa gitu. Jadi kasus iktp ini adalah contoh penting bagaimana kegagalan dan pelanggaran dalam sistem informasi manajemen yang akhirnya menimbulkan konsekuensi yang luas, sangat luas, karena ini konteksnya negara ya, masyarakat umum se-Indonesia gitu. Tidak hanya sistem itu sendiri, tapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Maka dari itu, penting untuk kita semua untuk menerapkan tata kelola sistem informasi manajemen yang baik dan akuntabel, jadi untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Oke, kesimpulannya, iktp adalah contoh dari produk sistem informasi manajemen kompleks yang melibatkan banyak komponen seperti hardware, software, data, dan manusia. Kegagalan dan pelanggaran dalam iktp menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan sistem informasi manajemen, seperti kurangnya kontrol internal, prosedur yang tidak memadai, dan budaya organisasi yang lemah. Kasus iktp itu menjadi pelajaran penting seperti menetapkan tata kelola sistem informasi manajemen yang baik untuk mencegah kegagalan dan pelanggaran di masa depan. Semoga di masa depan nanti Indonesia bakalan lebih aware sama pentingnya kita untuk menata sistem informasi manajemen yang kuat gitu. Sekian presentasi dari saya dan pembahasan topik kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.